Yvette, keluar. Kau mengkhianati Bruce. Berani-beraninya kau datang ke pemakaman ibuku? Queenie, jangan ngomong kosong. Kalau bukan aku yang merawat Melissa, dia pasti. Omong kosong? Lihat. Kau hamil. Masih ada alasan lain? Ini. Kau dan Bruce tak pernah bertemu. Jangan bilang ini anaknya. Ollie. Bruce sudah pergi 3 tahun lalu. Dan kau tak pernah bertemu dia. Kita tak pernah dapat apa-apa darinya. Aku khawatir dia. Melissa. Aku yang memintamu untuk punya bayi tabung. Dengan sperma bekunya. Apa berhasil? Dokter bilang semuanya berjalan baik. Aku hamil. Melissa, tunggu sebentar. Tak mau lihat cucumu? Baik. Bagus. Terima kasih. Dan maafkan aku. Anak manis. Melissa. Tidak. Bangun. Melissa, kau belum lihat bayinya. Melissa. Melissa. Tak bisa berkilah lagi ya? Bayi ini. Darah daging Bruce. Yvette. Berani-beraninya kau bohong? Bruce tak pernah pulang. Bagaimana kau bisa hamil? Kau pikir kami bodoh? Dia pasti selingkuh dan ingin bebankan bayi itu ke kita. Siapa yang akan percaya? Berani-beraninya dia bertahan di sini, memelukkan. Kellier, ayo. Percaya atau tidak? Bayiku adalah Clark, ahli warismu. Kau tak bisa usir aku. Ayo. Dia berselingkuh dan mengincar harta kita. Kau pantas dapat ini? Jangan buang waktu. Usia dia. Lepaskan aku. Ayo. Keluar. Ayo. Keluar. Melissa, sekarang aku tahu, keluar. Melissa, sekarang aku tahu keluar. Cepat. Pergi. Semua di sini keluar. Hanya menunggu kematianmu. Pergi. Untuk rebut hartamu. Ayo. Kau ingin aku pergi? Baiklah. Tapi dengan satu syarat. Karena kau menyangkal bayi itu. Aku bisa pergi. Tapi aku harus mengambil. Yang menjadi milikku. Kami telah mendukungmu selama 3 tahun. Apa yang kau punya? Itu yang Melissa tinggalkan untuk Bruce. Apakah dia kembali atau tidak? Aku harus memberikannya langsung padanya. Aku tak bisa biarkan mereka memilikinya. Tunggu. Buka kotaknya. Aku harus memeriksanya. Ini milikku. Kau tak berhak. Tapi bukan kau yang menentukan. Sampah ini, hanya kau yang peduli. Bawa barangmu dan pergi. Melissa, maafkan aku mengecewakanmu. Aku tak bisa tinggal di sini. Tapi jangan khawatir. Bahkan jika aku sendiri, aku akan melindungi bayinya. Tidak. Untuk pemakaman ini, aku hampir tak tidur. Pusing. Hours. Kau baik-baik saja? Terima kasih. Aku baik-baik. Aku berharap Bruce yang menolongku. Pernahkah aku melihatnya? Riset rahasiaku akhirnya selesai.
Aku bisa tinggal bersama ibu. Ibu, aku sudah kembali. Ibu? Ibu. Ibu. Bruce. Mengapa dia tiba-tiba kembali? Kenapa bisa? Ibu, Akhirnya kau pulang. Kukra. Kau ingin istrimu menghancurkan kita semua. siapa? Yvette. 3 tahun lalu kami menampungnya. Tapi karena ibu sakit, dia menyiksa ibu. Dan mengaku hamil anakmu. Ibu meninggal dalam sengsara. Mengapa dia melakukan ini? Tentu untuk uang. Dia membujuk ibu untuk mewariskan semuanya. Begitu wasiat berlaku, dia ambil separuh harta kita. Dia ingin ibu mati. Yvette. Dia harus membayarnya. Keluarga Clark kejam sekali. Lakukan ini ke wanita hamil. Tak apa. Aku juga tak ingin tinggal. TAPI. Maaf merepotkanmu. Sudahlah, kau sahabatku. Kau hilang 3 tahun lalu. Tak bisa menghubungimu. Aku sangat khawatir. Maafkan aku. Aku ganti nama untuk hindari penagih utang. Sekarang bukan Yvette lagi. Aku Olivia. Syukur kau baik-baik saja. Lalu bagaimana? Apa kau akan pertahankan bayi? Tentu. Aku tak cinta Bruce. Tapi ini keinginan Melissa. Dan ini keluargaku. Tak bisa menyerahkannya. Baiklah, besok, aku antar kau periksa kandungan. Mari jaga dia. Dan nantikan kelahirannya. Terima kasih. Masih tak bisa hubungi Yvette? Dia ada di mana sih? Dia tidak menjawab telepon atau membalas pesan. Bruce, sudah kubilang, Dia tidak akan. berani menemuimu setelah yang dilakukannya. Dia hampir menghancurkan keluarga kita. Sekarang dia ingin pergi? Tidak mungkin. Apa itu? Ayolah, sudah berapa kali? Untungnya bukan tugas, nanti aku jadi jijik. Kau tidak bisa mengontrol kencingmu, lebih baik kau mati saja. Aku sial harus merawat nenek tua seperti... Tidak apa. Ini hal biasa, bukan masalah. Akan kuantar kau kembali. Kamu siapa? Sok tahu, siapa kau mengambil pasienku? Jadi kau tahu dia, Pasienmu, kau dibayar untuk menjaganya. TAPI kau, menganiaya dia, di depan kamu bukan perawat yang baik. Bahkan bukan. Orang baik, kamu. Siapa sih? Kamu. Jasper Clark, dia yang membawa kehormatan bagi negara. Aku lihat namanya di berita. Dia memenangkan penghargaan medis tertinggi. Dia juga membuat obat ajaib. Dia menyelamatkan jutaan nyawa. Itu dia. Dr. Clark, maafkan aku. Akan kularper ke rumah sakit, dan akan kuberitahu keluarganya, untukmu.
Kau tak pantas jadi perawat. Tidak, aku. Nyonya. Akan kuantar Anda kembali. Kamu. Biarkan aku urus. Baik. Aku tak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Apa kabarmu belakangan ini? Baik. Terima kasih. Katanya, kau dokter terkenal. Ah, bukan apa-apa. Aku menyembunyikan identitas, Menelity Diam-Diam, sebagai Jasper. Tapi aku tak bisa menyelamatkan ibuku. Kamu sangat telaten, merawat pasiennya. Kelihatannya profesional. Apa kamu juga perawat? Tidak, ibu mertuaku dulu pernah sakit. Jadi aku terbiasa merawat orang sakit. Kamu orang yang baik, Jia beruntung, punya kamu. Tapi ibuku, malang bertemu Yvette. Heitai. Kondisimu kelihatan belum pulih total. Periksa diri. Dan minum obat. Tak perlu. Biayanya mahal. Aku tak sanggup. Aku harus pergi. Kenapa masih di sini, Ai Greco? Kita pergi. Sakit. Hei, kenapa melotot begitu? Kurasa, dia bukan tipemu. Kenapa? Setelah gebetanmu pergi 3 tahun lalu, seleramu berubah? Diam kau. Dia mengingatkanku pada ibuku. Jika aku menikah dengan orang lain, ibuku tak akan. Sudahkah? Menggebangi Yvette? Belum. Perempuan itu. Masa dia? Nah. Dia membalas. Akhirnya ponselku terisi. Banyak panggilan. Siapa itu? Bruce. Dia kembali. Hello? Yvette. Akhirnya muncul juga. Kukira kau akan sembunyi selamanya. Aku, sembunyi? Begini. HP-ku mati. Kau dari mana saja? Kami, HP mati? Tidak merasa bersalah? APA. Yvette. Kukira kau bersembunyi karena merasa bersalah, tapi kau tak menyesal setelah membunuh ibuku. Baiklah, bagi orang sepertimu, uang segalanya. Aku tak mengerti. Pinuebimu? Soal uang? Kau tak pernah hubungi aku? Parenti berpura-pura. Kau bayarkan ibuku. Memaksaku menikahimu. Kukira, kau paling tidak gadis baik. Tapi, apa yang kau lakukan saat ibuku sakit? Kau sakiti dia dan hianati aku. Aku tidak. Aku peringatkan kau, gugurkan bayi itu. Secepatnya, aku tak Erasmu, tapi kau masih istriku saat ini. Jangan nodai, keluargaku. Ini anakmu. Apa? Melissa kira, kau mungkin sudah mati. Dia minta aku ambil spermiku. Jadi aku hamil. Anakmu. Yvette. Kau pikir bisa sembunyikan pengkhianatanmu dengan belajar ini dari ibuku? Tidak sadarkah kau terlalu kejam? Ya, benar. Aku bunuh ibumu. Aku pukul dia. Aku aniaya dia. Puas sekarang? Kau benci aku dan merasa jijik. Kenapa kau telepon aku, buat jijik sendiri? Bagaimana kau? Kukira kau akan bersikap waras. TAPI. Kau lebih bodoh dari Kuenie. Kau menghilang 3 tahun. Kau pajalai Melissa, tahu berapa rindunya padamu? Aku di luar negeri. Aku tak mau tahu. Karena kau kembali. Ayo bercerai. Aku benci keluarga. Sekarang. Akan ku selesaikan anakmu ini. Dah.
Hey, Dia tak tahu soal sperm beaconnya, dia mudah percaya. Sialan. Aku harus gugurkan bayi ini. cow? Kau hamil? Ya. Maaf, aku masuk kamar yang salah. Tunggu. Ada masalah apa? Kenapa aku harus gelisah? Kenapa suaranya mirip wanita itu? Kau mau menggugurkan bayinya. Apa yang terjadi? Ini masih bayi, bagaimanapun juga, apapun yang terjadi, setidaknya, jangan dilakukan terburu-buru. Ya. Aku janji ke Melissa untuk jaga bayi ini. Kenapa aku harus marah ke si bodoh itu? Kau benar. Aku takkan melakukannya. Aku perlu pemeriksaan. Silakan duduk. Olivia? Ya. Bukan Yvette. Jangan gugup, santai saja. Kalau tidak nyaman, beritahu aku. Kenapa suaranya? Tidak. Dia Jasper, bukan Bruce. Legipula, dia ramah dan tampan. Mana mungkin dia si bodoh itu? Kalau dia yang kutikahi? Yang benar. Apa yang salah denganku? Dia hanya menganggapku sebagai pasien. Ada apa? Sebenarnya, aku gata. Bayimu baik-baik saja, tapi agar lemah, kamu perlu suplemen. Untuk penguat tubuh. Tak usah. Aku tak punya uang. Suamimu bagaimana? Dia tidak menemanimu? Jia, Apa yang kau lakukan? Aku ada urusan di grup, jangan buang waktuku. kalau begitu pulanglah, aku bisa. Ola, apa yang bisa kau lakukan sendirian? Merpaken. Pergi. Sakit. Ayo pergi. Tunggu. Kau sakit Jia. Kau siapa sih? Aku sudah baik hati. Menemani Jia. Lepaskan. Kau. Dear Clark, kau kenapa sih? Akan kularangkan. Silakan saja, dasar pecundang. Istrimu hamil, masih kau pukul. Tentaskan kau. Apa? Tunggu. Dr. Clark, dia bukan suamiku. Aku tahu. Apa? Apa-apaan ini? Aku nabraknya pakai skutik. Lalu kutitip ke sini malah dipukulin? Maafkan saya kira. Maaf Pak, kalau sibuk, silakan pergi. Aku baik-baik saja. Maaf. Benar-benar minta maaf. Baiklah. Kau pasti gila. Parenti tertawa. Kau ini, pria yang jujur. Kukira itu suamimu. Ya, siapa percaya, orang asing mau. Antar periksa kandungan? Suamiku tak berguna. Tak apa, Legipula, aku akan cerai. Mau cerai saat sedang hamil? Dia bodoh. Dia menyangkal bayi, dan bilang aku selingkuh. Mana mungkin, ada pria seperti itu? Ceraikan saja, aku benci dia. Ya, Mana pantas dia untukmu? ya. Tapi kau sendirian. Aku bisa membesarkan bayi sendiri. Tapi aku harus cari kerja dulu. Maaf, Oli, aku ingin merekomendasikanmu jadi asisten, tapi mereka butuh yang berpengalaman. Bagaimana kalau begini? Rumah sakit kami sedang cari perawat. Kau teletai. Sebenarnya tidak. Jadi perawat itu melelahkan. Kondisimu rentan. Dan sedang hamil. Jadi aku bisa, Dr. Clark. Aku sanggup. Kumohon, tolong aku butuh uang untuk jamin masa depan bayiku. Baiklah. Begini, aku, Perikin Nemormo, aku akan hubungi kalau ada kebutuhan. Baik.
Baterainya habis. Ya ampun, sudah jam 12. Katie sudah menunggu sejam. Maaf, Dr. Clark, nanti saya datang lagi. Hei! Jika dia yang kunikahi, apa yang salah denganku? Jia Miu. Aku punya istri hanya nama saja. Oh. Halo, saya ingin tahu, apakah sperma beku saya sudah diambil? Tidak? Anda yakin? Baik, terima kasih. Yvette, kau benar-benar berbohong. Apa? Bruce baru bertanya tentang sperma bekunya? Kau tidak memberitahu? Bagus. Selesaikan ini. Yvette? Kau di sini. Kau. Ayo tanda tangan. Perjanjian lepas properti. Kau kenapa sih? Properti apa? Jangan berpura-pura. Aku memang terkesan padamu. Wanita itu bahkan wariskan seluruh propertinya. Jaga mulutmu. Itu ibumu. Siapa kau sampai menghukumku? Tolong, wanita ini khianati saudaraku dan bunuh ibuku. Sekarang, dia akan ambil propertiku. Hila. Jangan pergi. Denga. Jika kau tidak tanda tangan, kau tidak boleh pergi. Bruce, kutangkap Yvette di rumah sakit. Turun ke sini. Jangan biarkan dia lari. Incikan Jia, aku segera ke sana. Baiklah. Waktu lalu kau lolos. Jika kau tidak lepaskan properti, kau tak bisa pergi. Bodoh, lepaskan aku. Lepaskan. Hei. Hentikan. Apa yang kau lakukan? Takutnya dia sedang hamil? Jangan sentuh dia. Siapa kamu? Jangan ikut campur dalam urusan keluarga kami. Oh, aku tahu. Jia, kekasihmu kan? Aku tantang kau. Hei, Abaikan Jia. Jia gila. Kau boleh pergi. Jangan pergi, saudaraku akan segera datang. Baiklah. Kau merasa bersalah, ya? Jadi kau mau dia kabur. Kalian berdua sangat menjijikkan. Pilongla, kalau kau sudah gila, aku tak punya waktu untuk... Dia pergi. Tapi kau tidak boleh. Kau harus pergi. Setelah kau tanda tangani. Bodoh, lepaskan aku. Lipas. Yvette. Beraninya kau. Hila. Queenie, kenapa kau terjadi? Mana Yvette? Kau datang terlambat. Aku baru melihatnya dengan pacarnya, tapi dia mendorongku. Bruce, kejar dia. Dia pasti masih dekat. Kau. Baiklah. Itu dia? Olivia, tidak, cari Yvette dulu. Baik, kau temukan dia? Tidak, aku bahkan tak tahu wajahnya. Bagaimana mungkin? Jia, makin berani pacaran dengan selingkuhan sebelum cerai darimu. Yvette, berani kau pukul Queenie di publik? Kembali dan minta maaf. Apa kau bodoh? Kenapa kau selalu percaya dia? Sudahlah, dia saudariku, atau harus percaya wanita jahat? Baik, Kau benar. tapi kau wanita jahat. Minta maaf padanya. Bukankah kau bodoh? Kau. Hentikan omong kosong, ambil dokumenmu. Datang ke Clark Manor. Ao berserai besok. Bukan besok. Aku sibuk. Aku harus bicara dengan Dr. Clark soal perawat. Kau mau ganggu keluarga kami? Ya, keluargamu memang berkuasa. Kau pusat dunia ini. Tapi aku tak peduli. Kita bisa bercerai, tapi kau harus tunggu telepon dariku. Hei, kau, aku. Bodoh semua. Maraya? Aku ambil nomor Dr. Clark dulu. Awas.
kamu baik-baik saja? Ya. Rumah sakitnya ramai. Hei-tai. Kamu terluka. Nggak masalah. Ini serius, kamu berdarah. Harus segera diatasi. Agar tidak infeksi. Tidak. Ayolah. Kamu harus lebih peduli diri. Lihat ini. Baru saja mengomeliku? Aku ini dokter, kamu bukan, oke? Tapi aku. Baiklah, aku baik-baik saja. Aku tak bisa lihat kamu terkena seperti itu. Tapi aku khawatir padamu. Kau khawatir padaku? Ya. Kau terluka karena. Aku akan datang ke wawancara. Dah. Aku. Tidak buruk untuk dimarahi. Bruce. Bukannya katanya, kau akan cerai Yvette hari ini, dokumenmu sudah. Kukirimkan, coba periksa. Baik. Ini. Dokumen pernikahanku? Aku perlu tahu, seperti apa rupa Yvette. Dr. Clark, kami membutuhkan Anda untuk operasi darurat. Baik. Segera datang. Jasper. Tidak ada? Jadi, dia sudah menikah. Begitu cepat? Pasangan yang serasi. Bagaimana dia bisa taruh di meja begitu saja? Dr. Clark. Terima kasih. Jasper. Sedang apa? Ayo makan siang. Baik. Sebentar, ayo. Nah, nanti bisa kucari. Dr. Clark. Hai. Belum sempat berterima kasih. Aku dapat pekerjaan sebagai perawat. Mulai sekarang, aku akan merawat Nyonya Stella. Selamat. Nah, kamu masak sendiri? Ayah. Lebih hemat. Oh, kebetulan ini. Kesukaanku. Boleh ku coba? Jadi, Kenapa tidak? Ayah. TAPI. tapi kamu bahkan tidak melihat isi kotak makanannya. Tapi bilang suka, ayolah. Ja. Tidak. Aku tak menyangka Dr. Clark begitu bersemangat. Kukira dia orangnya serius. Bukan serius kayak gitu. Aku cuma aktif kalau ada teman. Nanti juga tahu. Oak. Oh, Wah jangan. Ini tidak cukup untuk 3 orang. Bagaimana kalau temanmu coba juga? Oak. aku mau. Tidak. Dia tidak suka. Apa? Temanku suka banget makanan di kantin. Makanan di sini sangat menarik baginya. Dia suka. Ayo, cepat. Jangan bilang, kau suka dia. Gimana dengan gebetanmu? Aku dan dia sudah tidak ada hubungan. Jangan ngawur. Ayo, jangan sampai kehabisan. Kalau gitu, makan yuk. Ayah. Ada APA? Enak sekali, ya. Kamu jago masak. Ayah, aku sudah masak 3 tahun. Aku jago berbagai masakan.
Mantan suamimu pasti senang. Dia tak pernah makan. Apa? Dia tidak layak makan masakanku. Dia sampah. Dia bakal tersedak kalau makan ini. Air Dr. Clark. Tak apa, aku yang duluan makan. Aku lebih beruntung. Aku ada urusan. Oak. Dia menolak panggilanku lagi. Dia memesan lagi? Baiklah, aku juga ingin cerai. Ada apa? Tidak apa-apa. Ada yang jadi gila. Makan saja. Akan kuantar kau pulang. Ya. Bagaimana hari pertamamu? Kau hamil. Heitai. Aku akan. Olivia. Ada apa? Kamu gemetaran. Ini gelap. Gelap. Kamu takut ruang sempit? Tenang saja. Ayo. Sudah lebih baik? Tarik napas dalam. Pelan-pelan. Aku di sini. Baiklah. Tidak apa-apa. Aneh, aku sudah lebih baik. Jangan takut. Aku di sini. Bersama dengannya. Membuat aku merasa aman. Sudah lebih baik? Masih gugup? Begini, aku akan ceritakan kisah. Dahulu kala. Ada Seeker. Kelinci sombong. Dan seekor kura-kura keras kepala. Mereka. Maaf. Aku tidak pandai bercerita. Tidak apa-apa. TAPI. Ibu mertua pernah ceritakan kisah ini juga. Katanya, dia menceritakannya ke anaknya dulu. Kebetulan sekali, ibuku juga, saat kecil dulu, dia sering ceritakan ini. Jadi? Tidak. Melissa menikah dengan Clark. Apa dia? Apakah kamu? Ada siapa di situ? Ada orang di sini? Ya, kami di sini. Olivia, tak apa, kita akan keluar, sebentar lagi. Tak masalah. Tidak, Dr. Clark sangat lembut. Dia tidak seperti Bruce. Amble air. Terima kasih. Sudah lebih baik? Jauh lebih baik. Kenapa kamu? Ibuku meninggal muda. Ayahku pecandu juga. Aku selalu sendirian di rumah saat kecil. Kami terlalu miskin untuk bayar listrik. Jadi, tempatnya gelap dan dingin. Lalu, aku menikah. Kukira akan membaik. TAPI. Jadi, tanpa ibu mertua, aku tak mungkin berhasil sampai hari ini. Aku tahu. Aku paham. Sebenarnya, aku dulu sepertimu. Ibuku sibuk. Dan mengabaikanku. Aku dan adikku hanya punya satu sama lain.
Tapi tak penting lagi. Ibiku. Aku tak sempat ucap selamat tinggal. Adik, Dr. Clark, aku selalu ingin tanya sesuatu padamu. Pernahkah kamu ganti nama? Aku bercanda. Olivia, ini bukan pertunjukan. Tidak akan sedramatis itu. Aku membuatnya takut. Aku memang ganti nama. Tapi ini untuk tugas rahasia. Aku tidak bisa cerita. Kenapa Swayzena sedih begini? Sudah hilang. Kita harus menikmati hari ini. Aku sedang mencoba bermain menyedihkan untuk menghabiskan makananmu. Ayolah. Aku lebih menyedihkan, oke? Kita sedikit mirip. Baiklah, kalau tidak ada lagi, aku akan kembali bekerja. Oh, tidak perlu. Kamu bisa istirahat hari ini. Aku membantumu minta cuti. Benarkah? Terima kasih, Dr. Clark. Jangan terlalu jauh. Kita teman sekarang. Kom. Ya. Apa kamu mau pulang sekarang? Kamu tinggal di mana? Aku akan mengantarmu. Tidak, aku harus ke Clark Manor. Apa? Clark Manor? Ya. Rumahku? Clark Manor? Aku harus urus sesuatu di dekat sini. Dia tidak perlu tentang masalah perceraian. Jadi, terima kasih, tapi aku akan pergi sendiri. Benar. Dia masih menikah sekarang. Dia harus jaga jarak dari... Kalau begitu aku pergi. Heitai. Jasmu. Taruh saja di sini. Sudah mulai larut. Aku perlu bercerai. Tuan Clark. Yvette belum datang? Tidak. Ayolah. Lupakan saja. Sebaiknya dia datang. Dr. Clark, tolong kembali. Kami membutuhkanmu. Untuk operasi. Tapi aku... Ini darurat. Tolong kembali. Aku bisa menceraikannya kapan saja, tapi aku harus selamatkan pasien. Aku harus membatalkan janji dengannya. Kenapa? Orang itu terlihat sangat familiar? Ini nih, Clark. Akhirnya kamu kembali. Di mana Bruce? Tuan Clark baru saja pulang lalu pergi lagi. Apa kamu tidak melihatnya? Apakah Bruce tadi di mobil? Kalian semua benar-benar membingungkan. Kamu buru-buru memanggilku kembali, tapi malah dia yang pergi. Ini sangat konyol. Apa dia bilang kapan akan kembali? Tidak, tapi saya sarankan kamu menunggu di sini supaya Tuan Clark bisa menemukanmu saat dia kembali. Hah? Apa aku gila menunggu di sini? Yvette. Benar-benar kamu. Kukira aku berhalusinasi. Kenapa kamu di sini? Kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi. Bukankah kamu dekat dengan saudaramu? Apa dia tidak memberitahumu bahwa dia ingin bercerai denganku? Di mana Bruce? Nih, Clark. Tuan Clark baru saja keluar. Kamu dengar itu? Itu masalahnya bukan tanggung jawabku atas kesalahannya. Kenapa terburu-buru? Mau pergi? Mau pergi kemana? Oh, pergi menemui teman baikmu ya? Namanya siapa tadi? Oh, Katie.
Apa kau sedang menyelidiki aku dan Katie? Queenie, kuperingatkan kau. Memang kita punya dendam, tapi jika kau lukai Katie, aku takkan segan menghajar kau. Aku belum bicara apa-apa. Kenapa kau panik begitu? Jangan khawatir. Asal kau menceraikan dan tanda tangan perjanjian warisan, aku takkan ganggu untuk peduli padamu dan si bodoh Katie itu. Aku tak berminat merebut Hartmel, tapi sebelum itu, lebih baik jauhi orang di sekitar. Jika tidak, meski warisan disumbangkan, tak akan kuserahkan padamu. Kau. Yvette, Yonggon Shokshutsi, juga berhenti nempel ke Bruce. Dengar baik-baik. Orang yang disukainya segera kembali. Jauh saja darinya. Konyol sekali. Aku tak peduli adikmu itu. Siapa yang disukainya bukan urusanku. Katie, Oli, kenapa pulang semalam ini? Hampir saja kupanggil polisi. keterlaluan kau ini. Tidak juga, kudengar kau terjebak di lift. Kau baik-baik saja? Tidak apa-apa, bayinya baik-baik saja? Tenang, ada yang menemani, jadi aku tidak panik. Dr. Clark, come. Dari mana kau tahu? Kabarnya cepat menyebar di RS kita. Bagaimana bisa kau bersama dia? Apa benar dia, si Gunung Gestinghin, yang membuat ruangan jadi dingin? Tidak, waktu itu. Aku sangat panik, tapi dia menenangkanku. Gimana bisa? Tunggu. Apa kau dan dia? Apa yang kau pikirkan? Dia dokter. Aku konsultasi kandungan ke dia. Wajar kalau dia ramah padaku. Tapi tak kusangka, bisa merasa nyaman. Bersamanya. Apa? Kandungan? Dr. Clark, spesialis kanker ternama. Biayanya mahal dan sulit. Untuk dapat janji. Membantumu urusan kandungan? Jadi itu bukan ruang kandungan? Dia terkenal sangat serius. Banyak cewek tak bisa mendekati. Olivia, kau dapat hoki besar. Pasti dia suka padamu. Ekspresimu tadi. Apa kau juga punya? Apa yang kau pikirkan? Aku wanita cerai, dengan seorang anak. Tak mungkin ada sesuatu antara kita. Bagaimana kau tahu, kalau tak mencoba? Olivia, tangga, teruslah dekatkan diri dengan Dr. Clark. Parenti. Ayo kita tidur. Olivia. Bu. Oli, kau sudah datang. Bu. Bukannya ibu ingin camilan? Ini, kubuat kue rendah gula dan rendah garam untuk ibu. Kata dokter ini aman dikonsumsi. Kau paling paham keinginanku, nak. Menak. Anak yang sangat berbakat, siapapun yang menikahimu, sungguh beruntung. Oli, kau masih lajang, kan? Tidak juga. Tentu saja. Kau tak pernah bicara tentang pacar. Bagaimana kalau bertemu cucuku? Dengar baik-baik. Cucu saya, tampan, dan berbakat. Banyak cewek muda suka padanya. Tak perlu nyonya, saya belum ingin pacaran saat ini. Sudah diputuskan. Sering-seringlah pacaran selagi masih muda. Saya yang memutuskan. Tak perlu nyonya. Sebaiknya nyonya periksa kesehatan. Saya akan panggilkan dokter. Cewek pemalu sekali. Ada urusan mendadak kemarin. Kita jadwal ulang saja lain kali. Ada you risen? Apa hanya? Kamu yang sibuk? Kirim saja perjanjian cerainya, nanti saya tanda tangani. Jasper. Kamu mau kirim ini? Tak mau temui dia dulu? Saya bikin kue tambahan. Apa Dr. Clark akan suka ya? Aku tak pernah ingin lihat wanita itu lagi. Ini bukan hal mudah bagimu juga. Dulu ada cinta pertamamu, tapi dia pergi ke luar negeri. Sekarang sudah menikah pun. Malah berantakan. Dr. Clark sudah menikah?
Dr. Clark sudah menikah? Aku akan melakukan ronda pasien. Ternyata, Dr. Clark sudah menikah. Lalu dia? Benar, aku dan Dr. Clark. Hanya dokter dan pasien. Apa yang kupikirkan ini? Bahkan jika kami cuma teman, aku harus berterima kasih padanya. Dr. Clark. Ini akta pernikahannya. Tidak. Mengintip itu salah. Tapi karena sudah di sini, aku lihat sebentar saja. Hello. Kamu siapa? Aku perawat dari rumah sakit. Aku mengantar sesuatu untuk Dr. Clark. Kamu. Aku kekasih. Apa dia istri Dr. Clark? Mereka memang terlihat cocok satu sama lain. Tapi kenapa hatiku sakit? Jika tidak ada keperluan lain, silakan pergi sekarang. Baik. Ada lagi yang mendekati Bruce, kurang ajar. Chloe? Kenapa kamu di sini? Bruce, sudah lama tak bertemu. Aku kembali. Ini area kantor, dilarang masuk untuk yang tidak berwenang. Apa kamu masih marah? Dulu aku ingin menikahimu, tapi kesempatan kuliah di luar negeri, di Loshore hanya sekali datang. Aku juga ingin punya karir sendiri. Tidakkah kamu mengerti? Aku mengerti. Makanya aku melepasmu. Lalu kenapa kembali sekarang? Aku masih mencintaimu. Bruce, bisakah kita memulai lagi? Tidak. Aku sudah menikah. Tapi kamu tidak mencintainya. Queenie sudah ceritakan semuanya. Kalian akan segera cerai. Mari mulai lagi. Aku tak pernah melupakanmu. Ini coklat favoritmu. Kubawa khusus untukmu. Orang bisa berubah. Aku tak suka coklat. Aku tak mencintaimu lagi. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kalau tak mencintaiku lagi, kenapa simpan ini? Ada catatan yang kubuat untukmu. Itu dasar penelitian medisku. Tidak ada hubungannya denganmu. Bruce, kamu jadi kejam sekali. Karena istrimu, ya kan? Aku bisa mohon padanya, sampai bersujud jika perlu. Kukatakan sekali lagi, ini bukan urusanmu. Ambil barangmu dan pergi. Bruce, sekarang apapun hatimu. Aku akan tetap menunggumu. Sampai kamu berubah pikiran.
Kue ini. Kue ini. Jangan sebut-sebut. Karena hal ini, Dr. Clark bertengkar hebat dengan wanita cantik kemarin. Cukup sengit. Kamu yakin karena itu? Ya, benar. Katanya dia tidak makan coklat. Mungkin dia tidak suka makanan manis. Tidak, bukan itu alasannya. Pasti karena kue itu yang bikin istrinya salah paham. Aku tak menyangka dia sangat mencintai istrinya. Tapi lagi-lagi, wajar juga ya? Olivia. Ada apa? Ada yang mengganggumu? Maaf, Dr. Clark. Aku tidak tahu. Kue ini akan menyebabkan kesalahpahaman antara kamu dan pasanganmu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya ingin berterima kasih atas bantuanmu. Apa? Aku tak akan ulangi lagi. Aku tidak paham. Oli, kamu. Aku tidak mengerti omonganmu. Aku tak pernah lihat kue ini, dan aku pun tak beristri. Kamu bicara soal Chloe? Kamu pernah temui dia? Hubungan kami tidak seperti itu. Tengga. Dia dan aku. Kamu sudah menikah. Kudengar kamu bicara dengan Dr. Lawson. Siapapun dia tak mengubah fakta bahwa kamu sudah menikah. Tak perlu jelaskan padaku. Ini bukan urusanku. Bruce, kamu sudah pulang. Kamu sudah kenal Chloe? Kau menyuruhnya mencariku. Ya, bagaimana? Pasti kau terkejut. Jangan bertindak sendiri, atau melakukan hal tak perlu mulai sekarang. Hal tak perlu? Apa kau tak senang bertemu Chloe? Dulu kalian sangat jatuh cinta. Bagus kalau sekarang rujuk lagi. Ngomong-ngomong Chloe, ada pesta penyambutan di Twilight Bar malam ini. Mau ikut denganku? Tidak. Apa kau masih marah karena dia meninggalkanmu untuk kuliah di luar negeri? Bruce, pikirkan baik-baik. Kalau dulu dia menikahimu, dengan sifat ibu yang seperti itu, siapa yang bisa tahan? Sekarang ibu sudah tiada. Cukup. Apa kau senang ibu meninggal? Queenie, apa kau sadar apa yang kau ucapkan? Aku sudah toleransi semua kelakuanmu sejak kecil, tapi itu ibu kita. Dia tak pernah peduli padaku. Dan menitipkanku pada pengasuh. Hanya memberi uang. Tapi dia sangat jahat. Kenapa semua warisan diberikan ke Yvette? Queenie. Bagaimana bisa kau berpikir begitu? Kurasa dia tak layak mendapatkan. Aku selalu penasaran dengan kepribadian ibu. Kalau dia tak mau, bagaimana mungkin warisan bisa jatuh ke Yvette? Atau jangan-jangan ibu suka padanya? Bagaimana bisa kau berpikir begitu? Ibu mati karena ulahnya. Apa kau lupa soal kehamilannya? Tuan Clark, ada paketan untuk Tuan. Ini dokumen dari Tuan Louis. Ini cuma perjanjian cerai saja. Cepat suruh wanita itu tanda tangan. Bruce, kenapa kau marah padaku? Karena Yvette, aku kan saudarimu. Mana mungkin aku bohong? Bruce, jangan marah, dia tidak sepadan. Ikut aku malam ini. Cuma temu beberapa teman. Oak? Baik, aku ganti baju dulu. Bruce mulai curiga akan hal ini. Aku harus bertindak. Hello Chloe, Ada Uruzan. Ingin kubicarakan denganmu. Hello, Bruce. Kami sudah menunggu. Chloe. Bruce, kau terlambat. Harus minum hukuman. Apa kalian berdua Pulang bersama? masih perlu ditanya? Dari SMA mereka sudah dekat. Kapan undangan Pernikahan kalian? Aku tidak punya hubungan dan aku sudah menikah. Tolong hentikan assumpsimo. Ini merusak nama baiknya. Perselang.
Bruce sedang bad mood saja, dia bicara ngawur. Ayo, kita minum. Marie nikmati malam ini. Bruce, aku paham maksud. Aku wanita yang punya harga diri. Minuman ini untuk kenangan kita. Setelah ini, aku tak akan ganggu lagi. Baik. Lanjut. Sekarang giliran siapa? Baiklah, lanjutkan. Teman-teman, Bruce kelihatan tidak enak badan. Aku akan mengajaknya istirahat dulu. Bruce, ayo pergi. Hati-hati. Oak. Yvette, begitu Bruce bersama wanita lain, lihat bagaimana kau bisa terus menempel pada. Ada yang tidak beres. Kau membius aku. Selama ini, aku tak pernah berhenti memikirkanmu. Aku sudah lama menantikan malam ini. Bruce, malam ini. Mari kita lupakan segalanya, dan nikmati saja momen ini. Oke? Ini hanya membuatku merasa mual. Bruce. 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 Halo, maaf sebelumnya. Aku sudah memikirkannya. Aku sadar bicaraku terlalu kasar tadi. Kuharap kau tidak tersinggung. Hello, Dr. Clark. Dr. Clark, apa kau mendengarkan? Apa kau baik-baik saja? Bisakah kau datang menjemputku? Hanya kau yang bisa membantuku sekarang. Baik, aku segera datang. Dr. Clark. Ada apa? Panas sekali. Panas? Badanmu panas. Aku ambilkan air. Hei, sedang apa kau? Hei. Dr. Clark. Aku. Ini tidak benar. Oli. Sedang apa kau? Turunkan aku. Oli, ini pertama kalinya. Aku akan berusaha lembut. Ini tidak benar. Oli, ini pertama kalinku. Akan ku coba pelan-pelan. Ini salah. Ya ampun. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku harus menghadapinya sekarang? Apa dia Anji? Dia terlalu kasar. Mau pergi tanpa bertanggung jawab? Maksudmu apa? Jelas sekali kau yang. Tapi
Aku ingat kau, cukup liar. Kau. Hentikan. Aku tak akan minta kau bertanggung jawab. Mari kita. Anggap tak terjadi apa-apa tadi malam. Apa? Aku tak mau pura-pura tak terjadi. Lalu kau mau apa? Hubungan kita apa? Teman? Kekasih? Atau cuma main-main? Tidak. Jangan lupa, kau sudah menikah. Dan aku masih dalam pernikahan, bahkan hamil. Mari pura-pura tak ada yang terjadi. Sudah pagi sekarang. Saatnya kembali ke kehidupan normal. Tapi aku akan menikahi hari ini. Aku akan bercerai. Aku tak mau jadi orang ketiga dalam pernikahan orang. Bukan begitu maksud Oli. Bukan begitu. Lagi pula, aku tidak. Yvette. Kau punya 30 menit untuk ke Crown Hotel, Marie Urus, perceraian hari ini. 30 menit? Bagaimana mungkin sampai tepat waktu? Tunggu dulu. Aku sekarang di Crown Hotel. Kebetulan sekali, di kamar berapa kau? Aku di Le Payken. Tunggu aku di lobi. ITU. Oli. Aku di lobi. Di mana kau? Aku tak melihatmu. Kau Yvette. Kau Yvette. Yvette yang mana? Gila kau mau menggoda aku? Maafkan aku. Yvette, kau memperdayaku lagi. Aku tak menyangka ada flek darah. Bayinya baik-baik saja? Aku harus ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Oli. Kenapa kau masih di sini? Aku sedang menunggu seseorang. Menunggu siapa? Katie akan menjemputku. Lebih baik jangan biarkan dia bertemu Bruce. Benar. Dia pasti bukan Yvette. Oli, sebaiknya kau pulang dan beristirahat. Lagi pula, semalam kau sangat lelah. Kenapa kau membahasnya lagi? Ada masalah apa? Aku akan menikahimu. Bukannya sudah kukatakan, anggap saja tak ada yang terjadi semalam. Lagipula, kalau satu malam berarti pernikahan, lalu statusmu dan istrimu bagaimana? Kami tidak. Bukannya semalam sudah kukatakan, itu pengalaman pertamaku. Jadi kau tak mencintaiku. Kau hanya terobses, karena aku yang pertama. Bukan begitu. Aku tidak sebodoh itu. Aku tak mau mencampuri pernikahanmu. Bruce, aku benci kau. Kau menelantarkanku lagi. Aku pergi, selamat tinggal. Oli. Apa aku memang tak bisa diandalkan di matanya? Aku tahu bedanya cinta dan nafsu. Ini semua kesalahan Yvette yang memperpanjang proses cerai. Sehingga aku tak bisa mendekati Olivia. Kamulah yang tidak datang. Kau memblokirku? Aku juga bisa. Bodoh. Kenapa kamu? Bukannya aku minta, dokter wanita? Dokter Zane tiba-tiba, Ada keperluan mendadak, jadi aku gantikan, silakan duduk. Dokter pria atau wanita sama saja, bagi kami dokter, pasien tidak punya jenis kelamin. Seratakan, apa keluhannya? Jangan malu. Sepertiku aku terlalu kasar semalam. Dan ada bercak darah. Maksudmu kasar bagaimana? Bercak darah? Apa kamu hamil? Apa kemarin, berhubungan intim? Astaga. Jasper ternyata suka, wanita berani seperti. Biar saya periksa. Saya sudah periksa, hasil tesmu, tidak ada yang parah, tapi kamu harus beritahu suamimu nanti, selama hamil, harap lebih hati-hati.
Belajar menolak. Kalau tak nyaman, hentikan. Baik. Omong-omong, Dr. Lawson, anak ini melalui proses bayi tabung. Apa perlu tes tambahan? Bayi tabung? Dibuat lewat bayi tabung? Kenapa pakai bayi tabung, suamimu? Bukan. Ini bukan seperti yang kau kira. Ada banyak alasan yang tak bisa kujelaskan pada anak ini sepenuhnya milikku. Ini tak ada hubungannya dengan ayahnya. Lalu, tadi malam. Tadi malam, bukan suamiku. Apa? Astaga. Baiklah. Untuk jaga-jaga, Marie lakukan pemeriksaan USG lagi. Terima kasih, Dr. Lawson. Olivia terlihat biasa saja, sangat sopan. Tapi diam-diam dia suka main. Tunggu sebentar. Apa Jasper tahu soal ini? Aku harus telepon dia. Ada APA? Kenapa kau telepon aku? Ada yang mau kubicarakan. Coba tebak siapa yang kutemui? Siapa? Olivia. Kau baik-baik saja? Dia perawat di rumah sakit kami. Wajar kalau bertemu dia. Dia cek kesehatan hari ini. Dia sakit? Kenapa? Di mana dia? Ini efek samping umum, berhubungan intens saat hamil. Benar. Kehamilannya masih trimester awal. Aku benar-benar monster. Kau serius? Bagaimana bisa kau tenang? Jiamiu. Tapi masih berhubungan. Aku tahu. Kau tahu? Apa kau tahu tadi malam, dia tidak bersama suaminya? Aku tahu. Kau juga tahu? Apa? Maksudku aku tahu hubungannya tidak harmonis dengan suaminya. Kau mungkin tak tahu anak itu dibuat lewat bayi tabung, kan? Apa? Apa maksud Olivia hamil melalui bayi tabung? Ibumu khawatir, sesuatu akan terjadi padamu. Jadi dia menyuruhku mengambil sperma beku MU dari rumah sakit. Aku hamil anakmu. Ini mustahil. Bank sperma bilang tak ada yang ambil. Apa yang mustahil? Dia bilang langsung padaku, masa bisa palsu? Jiamiu, anak suaminya dengan bayi tabung, tapi main serong di luar. Ini tidak. Sesederhana kelihatannya, sebaiknya, kujuidia, jangan sampai tertipu. Dia bukan tipe orang seperti itu. Hei kau. Aku sudah peringatkan. Ini tidak boleh. Aku harus temui dia dan tanya. Hei, tunggu dulu. Ngapain cari dia? Itu bukan anakmu. Siapa yang tahu? Hah? Dunia ini, akhirnya, jadi gila. Yvette Laurier. Olivia Laurier. Tak perlu, aku harus ke Clark Manor. Clark Manor? Oli. Kenapa masih di sini? Kenapa aku selalu ketemu dia? Setiap cari Yvette? Jangan-jangan. Ini benar-benar. Oli. Tapi, Dia cuma idiot. Dia menolak mengakui anak dan menuduhku berselingkuh. Aku sudah mengucapkan banyak kata menyakitkan sebagai Bruce. Jika tiba-tiba kuakui kalau aku Bruce, apa dia tidak akan membenciku? Tidak. Aku harus ubah dulu kesan Olivia tentang Bruce. Minimal hentikan dulu perceraian. Aku hanya bisa berusaha meraih simpati sebagai Jasper. Permisi. Bisa tolong periksa apakah pasien bernama Olivia sudah selesai pemeriksanya? Sudah selesai dan baru saja pergi. Terima kasih.
Tapi harus bilang apa? Kalau ketemu nanti, aku memang bodoh. Andai dulu aku bisa, lepaskan persangkaku. Tidak terlalu subjektif, dan setidaknya temui dia, ini semua tidak akan. Kau benar-benar ke poli USG. Felix. Kau sudah pacaran banyak, pasti punya pengalaman. Beritahu caranya, untuk selamatkan pernikahanku? Apa? Rujuk dengan istrimu? Apa kau sudah gila? Bukankah kau benci wanita jahat itu? Jangan hina dia. Apa? Jasper, kau kesurupannya? Ya ampun, jangan ngaco. Bilang saja harus bagaimana. Aku tak bisa diam saja, melihatmu terjun ke api. Kau ingin kejar Olivia. Aku bisa bantu. Tapi kalau mau taklukkan Yvette, lebih baik bunuh aku. Hei, Olivia, benar. Ajari aku mendekati Olivia. Kukatakan saja, kau juga tak boleh kejar Olivia. Felix. Astaga. Saat mengejar wanita. Dengarkan. Kau harus ciptakan kesempatan, ajak makan, bantu pekerjaan kecil, dan bangun hubungan saling menguntungkan. Mengerti? Kau yang terbaik. Pergilah. Untuk memenangkan hati wanita, kamu harus menaklukkan perutnya dulu. Aku pesan paket romantis, restoran bintang 3 Michelin. Dijamin dia akan puas, baik rasa maupun penampilan. Olivia. Ini cucuku, Richard Steele. Senang berkenalan Tian Steele. Saya Olivia. Senang berkenalan. Cocok sekali kalian. Karena sudah saling kenal, janganlah bersenang-senang. Sudah kureservasi. Restoran untuk kalian. Richard, Jack. Olivia makan malam. Tak perlu nyonya. Baiklah. Kau benar-benar. Kalau tidak setuju, dia akan terus mengganggumu, sampai kau setuju. Ayo kita makan sebentar saja. Sekalian aku bisa kenal kondisi nenek. Kami pergi dulu, Nek. Silakan. Olivia, Gia. Gia kuku nyonya Stew. Saya teman kencan butanya. Gia. Ken buta. Bukankah sudah kukatakan, aku akan menikahimu? Tidak. Gia kuku nyonya Stew. Ya, kami sedang menjalin hubungan atas perkenalan nenek. Pantesan kamu, ngotot jadi perawatnya, apa kau dan dia? Aku. Tak apa kalau dia salah paham. Kita seharusnya tidak terlalu dekat dari awal. Tidak. Aku tidak mengizinkannya. Pak, siapa Anda melarangnya? Sepengetahuanku, Nona Laurier tidak punya pasangan. Aku. Tidak. Aku tak bisa pakai identitas Bruce, dan tak bisa bicara soal kehamilannya. Aku dokternya. Bagaimana dokter bisa ikut campur dalam kehidupan pribadi pasien? Dr. Clark, Anda sudah melampaui batas. Ayo, kita ke restoran dulu. Tunggu, apa kalian mau ke restoran Fleming? Tidak. Oli, ikut aku. Dr. Clark, aku punya kebebasan. Pergi dengan siapapun yang kumau. Anda tak berhak ikut campur. Bruce. Dia memanggilmu apa? Bruce. Dia memanggilmu apa? Oh, bukan apa-apa. Sudah kubilang, panggil aku Jasper di luar. Baik, Jasper. Hey, ini undangan restoran Flaming. Jasper, kau ajak aku makan? Ayo pergi. Tidak. Ini restoran pasangan terkenal, yang hanya menerima pasangan yang makan bersama. Kalau pergi sendirian, kau takkan bisa masuk. Richard mengajak Olivia makan. Bagaimana aku bisa mendekatinya, kalau tak bisa masuk? Ayo pergi. Olivia, ja? Kau cuma perajat. Beraninya kau mencoba merebutnya dariku? Mimpi kali. Ya ampun, pantrasa ada bau aneh. Aku baru ingat. Ada orang kampungan yang bekerja sebagai perawat dengan tugas seperti membersihkan kotoran orang. Tidak apa-apa. Tak perlu repot-repot, mengurus orang tak penting.
Aku akan pesan tempat ini untuk hari ini. Bilang saja, semua kursi sudah dipesan nanti. Baik, Pak, tenang saja. Silakan lewat sini. Pak, masih banyak meja kosong di sekitar sini. Mbak Q, meja-meja kosong ini sudah dipesan semua. Kalian berdua kan sudah saling kenal. Bagaimana kalau numpang meja saja? Benar juga. Numpang meja saja. Jangan cuma berdiri. Tidaklah. Oli, coba ini. Coba ini. Kondisi kesehatanmu tidak baik. Makanlah makanan lebih bergizi. Urusi saja piringmu sendiri. Aku baik-baik saja. Ini juga enak, Kobala. Kobala. Jasper. Aku juga mau. Aku juga. Aku juga mau. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Berbagi dengan kami? Silakan ambil sendiri. Silakan ambil sendiri. Kamu boleh makan jika mau. Mereka terkenal dengan kepitingnya. Coba cicipi. Coba cicipi. baiklah. Tidak. Dia tidak boleh makan kepiting. Kenapa aku tak boleh makan kepiting? Aku suka kepiting. Ibu hamil tidak boleh makan kepiting. Maaf tentang itu. Aku benar-benar tidak bisa makan. Aku bisa makan ini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bisa makan udang? Ya, bisa. Oli. Kamu baik-baik saja, Oli? Ini, minumlah sedikit air. Berkemerla. Terima kasih. Apakah kamu tidak enak badan? Apakah kamu tidak enak badan? Mungkin tunggu sampai kondisi membaik lain kali. Aku akan mentraktirmu makan lagi. Baiklah. Tidak, dia tidak boleh. Tidak, dia tidak boleh. Kamu hamil, tidak bisa sembarangan makan. Hamil, benarkah? Benarkah? Dokter tidak pernah. Bohong. Diam saja. Apa kau masih bekerja sebagai pengasuh? Nenekku bilang kau masih jomblo. Kau masih berani merayu Jasper. Bukan seperti itu. Ini. Remit, ya. Jasper, kau sengaja melakukannya. Dengan kondisi fisikmu, sekarang ini, kau tidak cocok untuk pekerjaan melelahkan ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengundurkan diri. Tapi aku tidak punya penghasilan. Bagaimana aku hidup? Maukah kau menenggangku? Tentu. Lagi pula, aku di sini. Kau tidak perlu khawatirkan ini. Selain itu, aku tidak bisa hanya diam, melihatmu bertemu dengannya tiap hari. Apa hubungan kalian berdua? Tidak ada. Tidak ada. Lalu bayinya? Bukan miliknya. Aku sudah tidak lapar. Richard, ayo pergi. Hei, Oli. Tunggu. Maafkan aku. Maafkan aku. Makanan ini berantakan. Aku tidak memberitahumu tentang kehamilanku karena aku butuh pekerjaan ini. Setelah kembali, aku janji akan minta maaf pada Nyonya Stella dan mengundurkan diri. Mengapa mengundurkan diri? APA. Kau merawatnya dengan baik. Aku tidak berencana memecatmu. Aku bisa menyewa orang lain. Untuk pekerjaan kasar, kau cukup menemaninya. Benarkah? Terima kasih, Tuan Stelle. Jika kau berterima kasih, janji untuk menyembunyikan kehamilan dari nenek. Dan jangan menolak. Berkenkan dan gangku. Aku tidak mau nenek menjodohkanku lagi. Sudah cukup. Benar, sangat menyebalkan. Memang menyebalkan. Baik. Aku janji. Bagus. Ada urusan di perusahaan. Aku akan duluan. Baiklah. Sudah kuduga dia, bukan orang baik. Dia tahu kamu hamil. Langsung berubah sikap. Dia pergi, dan meninggalkanmu sendirian. Pak, saya Pak Anda sebenarnya? Permisi. Tunggu. Aku antar kamu pulang. Sudah ada yang jemput. Sama saja, naik mobilku saja. Oli. Jasper, aku tak mau naik mobil. Hei, aku janji akan mengantarmu pulang. Aku berjanji. Aku tidak.
Jasper, aku takkan naik mobil, turunkan aku. Ada apa? Takut aku akan melakukan sesuatu? Kamu pernah melakukannya. Aku minta maaf. Waktu itu salahku. Aku seharusnya. Hentikan, kamu kenapa hari ini? Aku tidak gila. Aku sedang mengejarmu. APA. Kamu menolak aku karena kurang jaminan. Karena itu? Aku berikan jaminan. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku menyukaimu. Aku akan terus mengejarmu. Dan kamu berhak untuk menolakku. Ini hanya karena malam itu. Bukan. Malam itu, kalau bukan kamu, tapi orang lain, aku akan membiarkan diri. Terendam air dingen semelaman. Antara kita. Ini bukan karena obat itu. Ini karena kamu. Kau tak tahu kekejaman realitas, dan anggap cinta bisa atasi segalanya. Tapi aku tak bisa. Kenapa tidak? Tak mau mencoba sama sekali? Kita berbeda dunia, tak mungkin bersatu. Aku hanya ingin melahirkan aku. Tak ingin memikirkan hal lain lagi. Aku rela membesarkannya bersamamu. Siapapun ayahnya. Akan kucintai, akan kusayangi, sepenuh hati. Jangan khawatir. Semua akan kuturunkan. Mengerti? Akan kuselidiki semua yang kuenie katakan, dan carikan keadilan. Baiklah. Lakukan sesuka. Dengan atau tanpamu. Aku tetap bercerai. Bercerai. Jangan terburu-buru. Ah, tidak. Aku menyembunyikan identitas di depannya. Tapi nomorku diblokirnya. Astaga, benar juga. Masih kontak dengan suamimu? Tidak. Hari ini dia memblokirku, dan mengancam akan mengirimkan panggilan pengadilan. Aku kesal, jadi kubalas blokirnya. Tapi jangan putus kontak dengannya. Untuk bercerai, dia harus dikeluarkan dari daftar hitam. Kalau aku sepihak, hapus dia dari sana, tak akan efektif. Tunggu. Sepertinya dia juga menghapusku. Bagaimana kalau ku telepon? Jangan. Kebetulan sekali. Ada yang nelpon ya. Angkat saja. Kenapa kamu tersenyum begitu, menjerikan? Oh. Dia nggak angkat. Mungkin lagi sibuk. Soal panggilan pengadilan. Dia cuma mau menakut-nakuti kamu. Dia nggak mungkin sebodoh itu. Dia masuk akal, ngimpi kali. Selesai. Hei, aku kan suruh kamu negosiasi, bukannya langsung bahas cerai. Kamu sadar nggak, omonganmu ini? Ini konsekuensiku. Kamu nggak anterin aku pulang? Ayo pergi. Oh. Yak. Bruce, kenapa kamu telpon aku, buru-buru gini? Pergi dengan tangan hampa? Aku ingat nggak ada pasal kayak gini waktu dibaca. Pengacaranya bilang kamu yang ubah. Dan ini. Jelaskan. Kenapa ini dimasuki ke perjanjian cerai? Owen aja nggak bisa menangani hal kecil gini aja. Jadi ini benar-benar ulahmu. Queenie. Apa maumu? Siapa yang mengizinkanmu pakai namaku untuk ini? Pantasan oleh sangat membenci Bruce. Aku nggak percaya membiarkannya tanda tangan ini.
Yvette sudah melakukan banyak hal buruk. Dia pantas dapat ini. Aku sedang membantumu. Kamu mau bantu aku? Atau diri sendiri? Suruh dia lepaskan hak warisnya. Terus mau apa lagi? Mengambil semuanya? Kenapa salah kalau aku yang dapat warisan? Daripada kasih ke orang luar? Katakan yang sebenarnya. Apa yang Yvette lakukan pada ibu dulu? Dia memukul dan memaki-makinya, sampai ibu mati kesal. Kamu dengar sesuatu dari perempuan itu? Kamu curiga padaku. Bruce, aku saudaramu. Mana mungkin aku sakiti kamu? Sebaiknya kamu jujur padaku. Kalau enggak, nanti kalau anak buahku tahu. Kamu tahu, akibatnya. Lakukan semaumu. Baik, akan kulakukan. Ada satu hal lagi yang harus kusampaikan. Aku nggak akan bercerai. Apa? Kamu gila ya? Warisan ini milik ibu. Kita harus hormati keinginannya. Aku nggak akan cerai dengan Yvette. Sudah sepantasnya dia, sebagai bagian dari keluarga Clark, mewarisi harta ini. Tunggu dulu. Jelaskan dengan jelas. Kenapa aku nggak boleh dapat warisan? Kamu kuliah kedokteran daripada urus perusahaan. Kenapa aku nggak boleh? Aku juga anggota keluarga Clark. Apa yang dikatakan Yvette? Perempuan itu. Dia sudah keluar dari keluarga Clark, masih aja menghalangi. Nggak mungkin. Dia harus tanda tangan perjanjian ini. Aku akan temui dia sekarang. Berhenti di situ. Karena inilah, aku tak mau kau pergi ke kantor. Lihat dirimu. Inikah yang kuajarkan sejak kecil? Keputusanku sudah final, tak ada yang bisa mengubahnya. Termasuk kau. Queenie. Bruce. Sebaiknya kau berharap kau tak main-main dengan kematian ibu. Atau kubereskan kau. Yvette. Wanita jahat. Yvette. Kau sendiri yang undang masalah. Tak ada yang bisa merebut apapun dari Tak kusangka. Tanpa sengaja lukai Oli begitu dalam. Bagaimana menebus kesalahan ini? Halo? Halo? Aku lihat pesanmu. Tapi aku sibuk. Jangan terburu urusan perceraian. Kenapa harus? Kau tak buru, aku yang buru. Cupiker. Harta Gonogini. Harus dibagi ulang. Hah? APA? Cukup belum aku pergi tak bawa apa, lalu mau aku kasih kau uang? Bukan. Aku ingin memberimu uang. Kenapa? Harta harus dibagi rata. Sebagai bukti kesugihan, akan kutransfer $1.000.000. apa? Sudah diputuskan. Hey. Halo? Nol. 10. 100. 1000. 10.000. 100.000. 1 juta. Ya Tuhan. Bruce sudah gila akhirnya. Hari ini sangat indah.
Oliver sama Kuber Yemur. Hei, kenapa kalian jauh-jauhan? Mendekatlah. Baik. Aku hampir lupa. Aku janji akan berpura-pura tertarik padanya. Kita tak boleh menjaga jarak. Kalian terlihat cocok berdua. Itu semua tentang Pasien ke-38. Terima kasih. Kenapa kau begitu sopan? Kenapa dia selalu tersenyum ramah pada orang lain? Apa? Tahu. Bukan apa-apa, silakan lanjut. Sekian, Dr. Clark. Aku akan pergi dulu. Oh baiklah, silakan duluan. Tak sempat membalas pesanku. Tapi bisa bersama pria lain. Bukankah aku memberimu uang? Kenapa tidak berhenti kerja saja? Apa yang perlu dibahas dengan Richard? Kenapa tidak pakai uang di kartu itu? Aku tidak berani pakai uang. Bagaimana jika nanti kau minta dikembalikan? Kau lihat ponsel tapi mengabaikan. Olivia. Kepala perawat memanggilmu. Sebaiknya kau pergi. Dia mau apa? Aku cuma perawat biasa. Bagaimana aku tahu? Tanya sendiri padanya. Hei, apakah kau bawa makanan malam ini? Siapkan juga untuk Richard. Dia tidak punya tempat makan. Aku. Oh. Aku ingin makan di sini. Baik, akan kubuat lagi dan bawa ke sini. Kenapa kau melakukan itu? Kau tidak punya waktu. Legipula. Apa kau sedang tidak enak badan? Sebaiknya kau pergi. Kepala perawat memanggilmu. Aku bisa jalan sendiri. Nenek, kenalkah dengan pria itu? Dr. Clark? Ya, aku kenal dia. Maksudku selain sebagai dokter. Rumah sakit ini milik keluarga Clark. Selain itu, kau yang harus menyimpulkan. Apa sama dengan Clark Group? Lalu kenapa dia tertarik pada perawat? Apa dia? Kenapa? Kenapa kamu bawa aku ke sini? Bukankah katanya kepala perawat minta aku? Aku bohong. Oli, kenapa belum juga mengundurkan diri? Hah? Kerjaan ini melelahkan, dan tidak baik, untuk kehamilanmu. Apa kamu kekurangan uang? Aku bisa memberimu subsidi. Apa yang kamu bicarakan? Kita bukan dalam hubungan yang memungkinkanmu memberi subsidi. Kalau begitu, bagaimana dengan uang mantan suamimu? Itu juga bisa dipakai. Dari mana kamu tahu dia memberiku uang? Tahu. Aku cuma dengar kamu bergumam. Sanggu, apa aku mengatakannya keras-keras? Kalau memang dengar, seharusnya kamu tahu kenapa aku tak memakainya. Kamu takut dia akan menagih kembali? Oli, yang punya kamu tetap hakmu. Bisa dipakai tanpa rasa bersalah. Jangan anggap mereka terlalu jahat. Kamu tak mengenal mereka. Kalau tahu yang kualami, kamu takkan membujuk. Tak kusangka dia menolak uangnya. Oli, seberapa buruk keluarga Clark menyakitimu? Kalau tak ada hal lain, aku pergi dulu. Oli. Mau kemana? Apa mau menemui Richard? Kenapa begitu dekat dengannya? Aku lihat tadi. Dia menyentuh kepala. Kamu bahkan tak menghindar. Apa kamu menyukainya? Masa sih? Aku. Cuma ada sesuatu di kepalaku. Lagi pula aku janji padanya.
untuk berpura-pura jadi pasangan. Di depan Nyonya Stele. Bermain sandiwara jadi pasangan? Ayah. Kuraza dia bernia jahat. Dia sengaja mendekatimu. Tuan Stele baik sekali. Tahu aku hamil, dia tak menyalahkan, mengizinkan kemerawat Nyonya Stele, bahkan mengurangi beban kerjaku. Begitu. Lalu, dia kurangi beban kerja, tapi menyuruhmu masak untuknya. Aku rasa dia punya maksud lain. Masa sih? Oleh. Aku cuma tak mau masak untuk pria lain. Kenapa tak kamu mengerti, makanan itu untuk Nyonya Stele. Lagi pula, apa yang bisa ditipu dari wanita hamil? Apa dia jatuh cinta padaku? Apa dia akan jatuh cinta padaku? Sangat mungkin terjadi. Bagaimana mungkin? Jangan berasumsi soal perilaku orang lain. Oleh. Itu karena kamu tidak sadar. Betapa hebatnya dirimu. Dengar ya. Semua pria yang mendekati punya niat buruk. Kamu masih tertawa? Terus bilang, Tuan Stele baik, Tuan Stele baik. Aku tak cukup baik? Di mana aku kalah darinya? Ya. Dibanding kamu. Dia. Lebih baik dari. Kenapa bisa? Lihat dirimu, kekanakan, berlaku seperti anak kecil, menipuku. Hobimu juga aneh. Aku tak punya hobi. Kamu menggigitku, seperti anjing, malam itu. Aku tahu, itu permainan dewasa. Malamnya kita mesra, besoknya putus. Apa maksudmu? Antara kita, bukan permainan. Ayah. Tak peduli. Oleh. Kamu harus jadi milikku. Tak akan kubiarkan pria lain merebutmu dariku. Apa yang kau lakukan? Hei, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Tenang, jangan lupa kau sudah menikah. Dan ini rumah sakit. Oleh. Aku tidak sengaja. Aku cuma tak ingin kehilanganmu. Aku takut. Jangan sentuh aku. Hei, Oleh. Pria semuanya sama. Halo, Oli. Aku bersihkan rumah hari ini dan menemukan kotak kayu hitam di kamar. Terlihat sangat tua. Kau masih mau menyimpannya? Tolong kembalikan ke tempatnya. Baik. Aku tak sempat memberikan barang yang diminta Melissa ke Bruce sebelum dia meninggal. Bercerai atau tidak, harus kukembalikan dulu padanya. Halo? Aku masih menyimpan barang ibu. Oh iya. Dia menelpon nomor Bruce. Sebelum Melissa meninggal, dia minta aku memberikannya padamu. Kapan kita bisa mencari waktu untuk bertemu? Tidak. Aku tak bisa menemui. Ada yang harus kulakukan. Aku baru saja bertengkar dengannya. Jika ku beritahu dia, kalau aku Bruce sekarang. Sibuk terus alasanmu. Sesibuk itukah kau? Sampai tak bisa meluangkan waktu untuk bertemu? Aku sibuk. Taruh saja barangnya di Clark Manor. Aku akan di rumah. Dan ambil setelah dia pergi. Seharusnya tidak masalah. Melissa, kamu orang yang baik sekali. Bagaimana bisa melahirkan dua anak yang tidak berbakti? Olivia. Tuan Steele, kenapa Bapak di sini? Saya tinggal dekat sini. Kalau kamu? Saya. Dulu saya bagian dari keluarga ini. Istri Bruce? Bagaimana Bapak tahu? Tidak sulit menebaknya. Apa tujuanmu ke sini hari ini?
Bruce sudah kembali. Saya mengembalikan barang-barang almarhumah ibunya. Bruce pulang setelah pergi 3 tahun. Kalian belum bertemu? Dia benar-benar tidak tahu kalau Jasper adalah Bruce. Tapi kenapa dia menyembunyikan identitas dari Olivia? Balas dendam? Menarik juga? Ngomong-ngomong, Dr. Clark dan Bruce sama-sama baru pulang. Sama-sama cerai dengan istri, dan ibu mereka meninggal. Saat saya mengetahui ini, saya kira Bruce adalah Dr. Clark. Kukira Bruce Adalah Dr. Clark. Bagaimana mungkin? Dr. Clark dan Bruce adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Bagaimana mungkin mereka? Buka saja kotaknya, nanti kamu akan tahu. Karena ini peninggalan ibu Bruce untuknya. Pasti ada sesuatu yang membuktikan identitasnya. Beraninya kamu kembali, apa yang kamu lakukan? Obat apa yang kau beri untuk cegah perceraian? Kamu siapa? Pekari Vet? Queenie Kamuhila? Ya, benar. Kenapa semua orang membelamu? Ibuku, dan saudaraku. Aku benci kamu. Kapan Bruce pernah mendekangku? Kalau Melissa, kami tulus saling percaya. Akhirnya kamu tak dapat apa-apa. Ini semua salahmu. Aku akan menghajarmu. Queenie. Oli. Jasper. Atau harusnya Kupangle kau. Bruce? Bayar kejelaskan, aku. Luku ya? Kau pakai nama palsu untuk menipuku. Tidak, aku tidak. Oli. Dengar penjelasan. Ayo pergi. Oli. Bruce, kau dan Yvette. Apa ini? Sudah kuduga. Itu anakku. Tapi aku kuperingatkan. Singkirkan bayi itu. Secepatnya, siapa yang kau pilih untuk bermain-main adalah urusanmu. Tapi untuk saat ini, kau masih bagian dari keluarga Clark. Kita tak boleh memalukan keluarga. Dulu, aku hanya melunasi utang judi ayah Olivia. Dia mengabdikan sisa hidupnya untukku.
Manaka Himu Gagaba. Hamil. Dan merawatku, dengan telaten selama 3 tahun. Sebagai ganti rugi, kuwariskan seluruh harta, kepada Olivia untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya. Dia melakukan lebih dari yang kuduga. Tapi apa yang telah kulakukan padanya? Kupaksa dia menjembalikan Variza. Kusia-siakan bayi itu. Mengenainya. Memaksanya bekerja keras. Saat hamil untuk mencari nafkah. Aku pantas mati. Aku tak bisa lari lagi. Bahkan jika dia membenciku, memukul dan memarahiku, aku akan merebutnya kembali. Aku akan berikan kehidupan terbaik untuk mereka. Aku harus menemukannya. Bruce. Soal kuenya. Aku gagal mendidiknya. Dia rusak karena pengaruh keluarga Clark. Jika tak bisa ubah dia, lepaskan saja. Asalkan dia tak kelaparan, sudah cukup. Bruce. Dia pasti tahu segalanya. Semua hancur. Ini semua salah Yvette. Yvette. Akan kubunuh dia. Oli. Ini aku, Oli. Aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku salah. Aku membuatmu menderita. Begitu banyak keluhan. Oli. Bisakah kau buka pintunya? Oli. Dr. Clark. Jangan hiraukan dia. Aku sudah menghubungi pengelola gedung. Dia tidak akan membuat kegaduhan lama-lama. Aku belum pernah melihatnya seperti ini sebelum. Oli. Apa kau akan meninggalkannya sendiri? Apa yang dia lakukan padaku, 100 atau 1000 kali lebih buruk. Sekarang dia datang ke sini untuk membuat keributan. Apakah aku pantas menanggung ini? Oli. Apa yang terjadi di masa lalu, semua salahku, tapi aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku hanya tidak sempat. Aku tidak percaya. Dr. Clark begitu rendah hati. Kupikir kalian sedang flirting. Kenapa dia mulai mengejarmu? Dia suamiku. Apa? Suami? Maksudmu Bruce, yang sudah tidak pulang selama 3 tahun. Dan ketika dia akhirnya kembali, dia menjebakmu atas kematian ibunya, mengalihkan tanggung jawab. Dan menyalahkan orang lain? Oli. Aku. Apa yang salah denganmu? Di tengah hari bolong, kau melecehkan seorang gadis? Aku mendengar semua yang baru saja kau katakan. Monster. Tidak, aku tidak. Kau masih mencoba membela diri? Jika kau melecehkannya, aku akan membawamu ke kantor polisi. Ayo, ikut aku. Lepaskan aku. Tunggu sebentar. Hei. Sepertinya dia sudah pergi. Oli. Apa selanjutnya? Apa kamu akan terus menghindarinya? Tentu tidak. Aku harus pergi ke rumah sakit besok. Tapi bagaimana kalau dia mengejarmu? Aku harus selesaikan sebelum itu. Yvette. Kau hengkerkan segalanya. Apa yang tak bisa kudapat, kau juga takkan dapat. Aku akan mengemudi untuk menabrakmu dan bayimu. Kita lihat siapa yang dapat warisannya.
Halo. Apakah Olivia ada di sini? Aku baru saja di bangsal, tapi tak melihatnya. Olivia tidak. Absen hari ini. Oke, terima kasih. Untuk menghindariku. Dia bahkan tak datang ke RS? Kenapa aku merasa cemas hari ini? Lagi-lagi kamu. Kalau bukan karena kau menghentikan Oli di pintu, mana mungkin dia tiba-tiba tahu aku Bruce? Sekarang dia mengabaikanku. Aku hanya membantunya, melihat kebenaran. Kau bohong padanya. Kini kau dibenci, itu konsekuensimu. Kau. Permisi. Minger. Ada wanita berdarah karena kecelakaan. Olivia. Dia butuh pertolongan medis darurat. Oli. Jasper. Oil. Jasper. Oil. Jasper. Oli. Jasper. Tenanglah. Tapi dia. Bagaimana kau bisa membantunya dalam keadaan seperti ini? Jangan khawatir. Aku yang urus. Bagaimana kondisinya? Dia beruntung. Dia dan janinnya baik-baik saja. Setelah kondisinya stabil, kita bisa pindahkan dia ke bangsal umum. Terima kasih. Kau sudah temukan Penebrak Olivia? Nyonya Clark? Queenie? Ya, dia sengaja. Menabrak Nyonya Clark dengan mobil pagi ini. Dan ada saksi mata. Dia kini dalam tahanan Haruskah kita bebaskan dia? Atau membebaskannya? Aku akan temui dia. Bruce, kamu di sini. Jangan bicara terlalu lama. Aku tidak melakukannya. Mereka menjebak aku. Rekaman CCTV menangkapnya. Kamu menyekolnya. Apa dia mati? Tidak. Ya Tuhan. Keluarkan aku dari sini. Kita tak boleh biarkan dia menguasai harta keluarga Clark. Di saat seperti ini, kamu masih memikirkan warisan? Apa arti nyawa manusia bagi kamu? Jangan bicara, omong kosong itu. Aku lakukan ini untuk keluarga Clark. Yang tak bisa kamu lakukan, akan kulakukan. Bagaimana mungkin harta keluarga kita jatuh ke tangan orang lain? Kamu sampai sekarang tak menyadari kesalahan. Queenie. Bagaimana bisa kamu menjadi seperti ini? Kesalahan? Tentu saja aku salah. Kesalahan terbesarku adalah tak membunuhnya langsung. Kenapa kamu memihak Yvette? Kamu baik padanya. Ibu juga begitu? Kenapa tak ada yang pejelai padaku? Bruce, tebus aku. Selama aku bebas, aku bisa lakukan apa saja. Aku selalu membersihkan kekekawanmu. Sejak kita kecil. Kali ini, aku tak akan membantumu. Hadapi sendiri, introspeksi diri. Kamu, Bruce. Jangan tinggalkan aku sendiri. Kamu lupa? Kita hidup bersama sejak kecil. Kamu berjanji akan melindungiku seumur hidup. Kamu tak bisa ingkari janji itu. Jika berbuat salah, harus dihukum. Jaga dirimu baik-baik. Bruce. Tidak. Bruce. Aku sudah bekerja keras untuk keluarga Clark.
Bagaimana bisa kamu meninggalkanku? Ah. Ollie, kamu sudah bangun. Air. Palankin. Anakku. Bagaimana anakku? Jangan khawatir, Ollie. Anaknya baik-baik. Sanggu? Anaknya baik-baik. Dia baik-baik? Ya, dia baik-baik. Sekerla. Sebagai kakak, aku tak mendidik Queenie dengan baik. Aku tak sadar. Dia sudah menjadi seberani ini. Jangan khawatir. Polisi sudah menahannya. Dia akan menghadapi konsekuensi hukum. Bahkan jika nanti dibebaskan, aku akan kirim dia ke luar negeri. Agar dia tak mengganggu hidupmu. Aku minta maaf atas penderitaanmu. Bisakah kau beri aku kesempatan menebus kesalahan? Aku tahu aku salah. Mari mulai lagi. Ya? Benar. Bagaimanapun dia saudarinya. Dia pasti juga sedih. Baiklah, mari kita bicarakan nanti saat aku sudah membaik. Ollie. Kau tak langsung menolakku. Aku hanya tidak. Jangan khawatir. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Mari mulai kembali. Aku akan mengejarmu lagi. Kita dengan pacaran, tunangan, lalu menikah. Semua ini yang harusnya kuberikan padamu. Aku akan menebusnya. Aku tak percaya itu. Siapa yang mendorongku untuk bercerai? Setengah bulan lalu? Siapa? Dia pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Dia tak menghargai gadis baik sepertimu. Untungnya, istriku masih di sampingku. Ollie. Ada APA? Mulai hari ini. Dalam suka dan duka, sakit maupun sehat, aku akan mencintaimu dan menyayangimu. Sampai maut memisahkan. Maukah kau beri aku kesempatan mencintaimu? Ya, aku mau. Aduh, sakit.